Ini mungkin akan berfokus sama pemilihan dari editnya dulu nih. Apakah editnya akan menggunakan emblem tank? Karena ya balik lagi, buat sekarang Funstrong yang paling depan. Dia butuh banget hybrid defense-nya. Kalau kita berbicara Terizla, oke. Di sini Fluffy bisa aja lebih milih fighter. Nah, ini perbedaannya. Karena dia butuh spell fam-nya. Dia lebih milih spell fam. Oh, ini dia. Dari hari ketiga untuk minggu keempat hampir menyentuh untuk paruh musim. Tapi dengan munculnya Tas sekarang di area jungle dengan Joy-nya. Walaupun sekarang kita bisa melihat dari Super Fin masih coba untuk melakukan ada sedikit presensi untuk mengganggu pola farming yang dilakukan oleh Tas itu sendiri. Memang dari kedua belah side lane tapi ternyata ada sebuah solo pick off. Galak banget Fluffy. Galak banget. Jarang kita lihat Sorizo dalam keadaan seperti itu. Karena emang dari match up-nya juga dimenangin sama Terizla banget gak sih? Revenge strike, kena cicilan-cicilan, Piraga Armo ini bakal cepet banget untuk bisa dipecahkan. Ya, dan bahkan gara-gara first blood tadi, lihat Fluffy langsung amanin Rapid Boots. Dia tahu banget kalau nanti Super Sorizo bakal bikin Ice Queen One. Dia tahu persis bakal ada slow evac dari Blazing Duet yang ditambah dengan Corrosion Sight. Makanya dia bikin slow evac reduction. Agar apa? Agar dia tidak terkena banyaknya slow evac dari teman-teman Big Run Alpha. Ya, Rapid Boot sekarang ya, udah ada efek untuk bisa menanggulangi slow effect-nya. Dan Sorizo memang udah kecil tapi di tengah. Oke, di tengah ada 3 player tertariklah sudah grind. Flicker tapi tidak membuat dirinya selamat dari area tersebut. Tapi sekarang patch 1.8.08. Wah, ini dia. Grid Dragon Spear. Yang kalau misalkan kita lihat dari hero-heronya yang paling cocok menggunakannya kayaknya Brans. Clean paling cocok. Untuk draft ini ya. Iya. Untuk draft ini. Untuk draft ini. Iya, karena kalau misalkan kita tahu Cloud kan 40 detik kan ultinya. Iya. Lama. Sementara cooldown-nya lumayan cepat. Hanya sekitar 15 detik saja. Itu movement speed tambahan selama 7,5 detik itu lama loh. Lama Ngacir, banget. Lama banget. Ngacir itu. Gini, efek suppress winter aja 2 detik lama. Gimana ini? 7,5 detik dia masih bisa berlari area. Tapi sekarang ada sebuah serangan lagi penalti zone yang mulai masuk ke bagian depan. Tapi turtle-nya berhasil langsung diamankan. Terlihat ke altar langsung dikeluarkan. Mereka semua bertarung dengan movement speed. Mengeluarkan lagi ke arah satu peluru tapi masih berhasil selamat. Hanya saja tertinggallah sudah Sorizo berhasil langsung diamankan begitu saja. Antara Cry dan juga pergerakan di Funstrong harus dihilangkan dengan begitu saja. 2 hilang dari Evos. Dan ini menjadi pertukaran yang tidak adil ya untuk hilangnya jungler ditekarkan dengan ada turtle. Tapi ini test prediction. Ini menarik sih. Woi, Hey, ini sama ya. 3 English, 3 Indo ya, weh. Apa yang terjadi di sana? berantemnya dari situ ya. Ya 3 sama lah ya anggap. Tapi balik lagi dengan turtle yang tadi didapatkan. Dan bahkan bagaimana setup yang di arah bawah ini bener-bener mahal harganya buat Big Run Alpha. Double kill yang diamankan Super Ken bakal jadi snowball effect jadi early game. Dan Super Fin bener-bener jadi kryptonite buat Tas nantinya. Ini pinnya jauh banget loh ke dalam sedikit lagi tapi ada penalty zone. Mulai langsung dikeluarkan di Super Ken yang terjebak dari tersebut tapi masih ada backup di bagian belakang ada Moreno dan juga Sorizo yang siap untuk membantu tapi Ken sedikit lagi Teresa ada pergerakan di mana Tas yang mulai mengejar langsung ke arah dari Super Ken sedikit lagi pergi ke arah pada dan sudah hadir pula Brans ditembakin begitu sakitnya damage yang terlihat masuk ke dalam tubuh dari Super Ken. Walaupun sempat ada Primal Wrath ya yang dibuka sama Buset langsung ditarik lagi dong. Ada Bloodhound tapi langsung dibantu. Ke altar dikeluarkan Cry. Langsung maju ke bagian depan. Finch ditarik satu yang terakhir. Bransnya mulai mengkill memberikan damage. Begitu mematikan langsung dibantu ya. Pengen knockup mulai masuk lagi ke dalam tubuh. Dari Super Moreno dan lenyap. Sudah. wah gak berhenti-berhenti karena wow Operation Wrath dibuka untuk bisa mendapatkan 1 poin pick off balasan di mana Funstrong yang dihilangkan dan kembali munculnya Cult Altar membuat miskalkulasi follow up damage dengan inisiasi yang dilakukan oleh Franco itu sendiri. Ya, tapi kalau kita lihat dari tim fightnya Big Run Alpha ya, mereka emang kemakan bener-bener banyaknya source dari EVOS Legends karena balik lagi. Mereka di top lane lebih set up, apa ya, bisa dibilang kayak lebih set up duluan. Karena Funstrongnya yang punya Primal Red dan juga punya pasif yang bagus banget dari Brave Smite. Makanya ketika keluar steal, berapa steal bakal dapetin Dragon. Makin sulit lagi untuk menumbangkan Funstrong. Apalagi ketika dia ready untuk tim fight besar. Oke, tadi Finnya mencoba untuk masuk ke bagian depan. Mana tahu Bloodhound-nya bisa connect. Tapi Flicker dan juga Nodo Blow sekarang dikeluarkan. Akankah langsung diselamatkan dari Funstrong sendirian di area tersebut. Yap, dengan adanya focusing mark juga yang dibawa Super Fin.
ini membuat dari follow up damage-nya dipastikan untuk cukup ya. Iya, apalagi kalau kita berbicara bagaimana Absolute World yang ready banget dan Retribution tadi ngebantuin lagi EXP dari teman-teman Big Run Alpha. Walaupun tadi early game dikendalikan banget sama teman-teman dari EVOS Legends. Tapi gara-gara turtle yang kedua inilah yang membuat Big Run Alpha kayak jauh lebih unggul. Dan EVOS Legends mulai mengganti konsep permainan mereka. Mereka langsung mengubah permainan mereka untuk lebih objektif. Namun, lagi dan lagi Super Queen selalu hadir untuk melakukan pick off yang begitu mahal harganya dengan Iron Hook dan Flicker. Ini Ini harus dari tadi hati-hati loh. Tuker-tukeran doang ya. Tukeran Iya. damage aja. Ini brand satu kombonya aja ya. Untuk user match dan juga marksman juga di area gold lane. Ya ampun. Apalagi menit 3 tadi dia udah jadi endless battle. Endless kan? battle udah ada masalahnya. Dan sekarang Fast Rock-nya akankah berhasil selamat karena Iron Hook-nya dikeluarkan kembali. Moreno mulai maju tapi ini yang sering terlihat untuk EVOS Legend. Mereka selalu kehilangan untuk dari outer turret-nya duluan. Oke, dan nampaknya Wah ini di bagian sekarang di area para pembabnya. Udah ada pertempuran lagi yang akan terjadi. Super Cat yang tertinggal sedia. Super Cat akankah dipatuhi tidak? Karena Super Cat-nya lejam. Iron Hook-nya connect. Penalty zone-nya. Connect lagi karena 3 orang dan hilang. Seketika. Yap, yang ditangkap adalah Kride-nya. Dan dia masih punya Cloud Altar, tapi Last Insanity. Yap ini dia mau pergi kemana? Sorizo menjadi upaya yang hanya memberikan sedikit waktu tambahan saja. Ini pertukarannya jadi mahal banget ya. Tadi ada keunggulan yang bisa diamankan oleh Begatron Alpha dengan adanya outer top turret yang hancur. Tapi pertukaran yang menjadi mahal banget karena 4 player dari Begatron Alpha hilang plus outer mid turret. Yang makin nanti membuat dari pergerakan efek surprise dari Super Fin-nya ini nggak berjalan maksimal karena visionnya akan lebih terbatas lagi. Iya, ditambah tim fight barusan ya. Big Run Alpha nggak siap sebenarnya untuk melakukan big fight. Karena Super Moreno belum menggunakan AEMU-nya. Jadi nggak akan ada Cloud Altar versus Cloud Altar. Dan buat sekarang Waduh ketarik lagi dong Iron Hook-nya. Masih belum ada serangan lagi yang terus-terus bisa dikeluarkan. Tapi barusan ada penalti zone yang udah connect pula ke arah beberapa player dimiliki oleh Begatron Alpha. Tapi sedikit lagi penalti yang ada di dalam tubuh dari Turtle. Tapi Super Fin yang mulai bagi-bagi dengan programnya udah dikeluarkan. Super Fin yang lejam. Fast Rock-nya berhasil untuk mengantarkan challenge begitu membandingkan. Tapi pada berbeda ada satu outer turret lagi yang dihancurkan. Yap, dan ini adalah sacrifice dari Super Fin yang Flicker coba untuk nahan tasnya biar gak bisa buka Retribution. Dan sebenarnya tadi ada satu Iron Hook yang connect kepada Brans. Tapi dia udah tumbang duluan dengan HP yang gak terlalu banyak. masalah utamanya adalah itu tim fight 4 lawan 5. Dan yang dapetin Turtle yang 4. Karena Super Saiyan dari tadi dia split. Dia main samping. Dari emblemnya aja kita udah lihat. Dia bawa Breastmate. Dia tahu kalau dia bakal kalah laning sama Clean. Tapi buktinya dia dapetin 2 outer turret di top dan di bottom lane. Ini membuktikan bahwa Big Run Alpha sangat mengerikan untuk tim fight 4 lawan 5. Gimana kalau 5 lawan 5? Oke. Itu yang mengerikannya sebenarnya. Ini Saken belum masuk ya dari tadi ya. Nah, tapi ada poin plusnya lagi Pak Apa Pulung. itu? Karena Super Morena belum dapetin ultimate yang bagus, artinya apa? Artinya EVOS Legends bisa masuk team fight sekarang. Sebelum Super Moreno punya Cloud Altar dengan IMU, harusnya EVOS Legends bisa memaksakan team fight itu terjadi. Plus Ya. tadi adalah momen dari Blood Heart yang begitu pas ya Prof ya. Iya. Emang benar-benar ditahan, retributionnya nggak bisa digunakan. Sehingga untuk pergerakan dari Super Ken free banget. Ya, dan free banget ya. Dan dia bisa ngelihat dari power split yang memang dimanfaatkan oleh Begatron Alpha. Tapi Wah. Pelatihnya berhasil lagi dihancurkan. Ada satu ke altar. Udah dikeluarkan Super Ken yang mencoba untuk bisa langsung mengejar ke arah Brand. Brand yang mengeluarkan flicker langsung menuju ke arah yang berbeda. Tapi karena dari tempat yang lain juga udah langsung dihilangkan. Mereka Begatron Alpha mulai mendominasi. yap, dan ini adalah waktunya untuk Super Saiyan udah bisa ikut team fight. Sekalinya dia ikut team fight langsung dapetin double kill. Oh, efeknya beda ya. Dan Iya. bahkan lihat Super Moreno, dia belum mengeluarkan pemicu atau pelatuk untuk IMU yang tadi dia curi untuk Cloud Altar. Jadi team fight selanjutnya malah EVOS Legends yang harus berhati-hati. Kride sekarang gak punya ultimate. Dia harus menunggu terlebih dahulu karena cooldown ultimate dari Paramis ini lama banget. Dan sementara Lordnya akan muncul dalam waktu 5 detik. Big Run Alpha bisa masa team fight. EVOS Legends harus tarik ulur sekarang. Iya, karena EVOS Legends juga ini udah cukup kesulitan untuk bisa berhadapan dan juga menghadapi nih adanya power split push yang dimiliki oleh Super Saiyan. Karena siapa yang bisa ngejalanin yang jauhnya? Ini mereka bener-bener dengan adanya draft kayak gini bener-bener drive team fight banget. Gak kepegang jadinya. Iya, dan sekarang Lordnya bakal coba untuk Weh, gini. kebanting langsung dong satu orang penalti zone yang connect. Fitnya pun langsung lejam, ada 2 gol altar langsung berada di atas. Tapi sedikit lagi episode dimana Super Saketnya pun langsung lejam. Tidak ada di PS lagi, sorry sama pergi ke arah mana. Tapi untuk kali ini Moreno dilejamkan seketika. Dan juga pergerakan tas sampai belakang Noel Duran. Yap, dan ini adalah power yang memang dimanfaatkan oleh EVOS Legends. Mereka maksa team fight dan itu dia satu sosok stoppernya yang di pick off duluan. Wah, terlalu banyak ya.
stun evac dari EVOS Legends. Ada Idit, ada Fluffy dengan Terisla. Semua memiliki efek stun yang pasti. Dan buat sekarang lihat, Bigetron Alpha untuk kontes Lordnya. Kayaknya mereka bakal kesulitan banget karena Fluffy dan Vanstrong pasti bakal bener-bener nahan di lini depan agar Super Cat tidak bisa masuk ke ranah Lordnya. Dengan Lord ini, EVOS Legends bakal mendapatkan snowball yang lebih tinggi lagi. Lihat perbandingan goldnya. Dari Bigetron Alpha yang unggul 1.500, EVOS Legends sekarang unggul 2.000-an. Banyak loh. Langsung Artinya ngejar hampir ya. 3.000 comebacknya. Dan ini bakal membuat Bigetron Alpha makin kesulitan karena mereka nggak bakal bisa menjalankan split push. Sekali split push, Super Saiyan bisa dipastikan dia yang bakal kesulitan untuk bertahan hidup. Waduh, dibanting lagi dong. Super Cat langsung ditinggal sendirian aja loh. Super Cat ditinggal langsung di area tersebut. Yap, dan permasalahannya adalah pick off yang dilakukan oleh Van Strong. Dia selalu sempat untuk keluarin Primal Red-nya. Jadi dia nggak bisa dipunish, dia bisa ngasih deliver damage lagi yang lebih besar. Dan akhirnya pick off-nya berjalan dengan baik. Jadi Bigetron Alpha yang sekarang mereka harus mendefense terlebih dahulu. Dan ini adalah kesempatan untuk EVOS Legends. Udah paksa teamfight-nya aja dan sekarang mereka dapetin keunggulan yang begitu banyak. Inner turret udah beruntuhan dan Bigetron Alpha hanya bisa bertahan dengan 3 base turret dan 1 inner turret dari bawah yang emang udah mau hancur. Hampir saja. Satu Iron Hook tadi dikeluarkan tapi Van Strong mencoba untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player. Hanya saja belum ada yang berhasil diambil. Dan mereka semua masih berputar di atas semua Bransya. Damage yang begitu terasa bahkan masuk ke dalam tubuh dari Finn. Coba lihat langsung hilang sebar loh tadi. Mantul ya. Kan ada pasif juga dari quick draw itu double shot ke belakang-belakang. Dan nampaknya sebuah usaha untuk bisa melakukan split push dari Super Cat juga agak sedikit worry nih ya. Karena minimnya informasi dengan runtuhnya dari turret-turret ya. Iya, dan kalau kita lihat dari komposisi EVOS Legends, mereka pick off-nya terlalu banyak sih. Onward itu juga maksain untuk nangkap satu pemain. Apalagi Super Saiyan bawa Purify. Kalau Purify-nya nggak ready, sudah bisa dipastikan ini Cloud-nya akan hilang secara instan. Dan makanya ini cukup yang harus diwaspadai dan menuju ada satu pick off lagi. Waduh, dibanting lagi dong Finn. Finn-nya lejap. Dan mereka mulai lagi maju ke bagian depan. Coba lihat tasnya mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena beberapa player. Tapi ternyata Blazing Duet langsung dikeluarkan begitu saja. Ada informasi yang udah diambil oleh EVOS Legends. Super Merono nggak punya flicker untuk lagi bertahan nantinya dalam 2 menit ke depan. Dan bagaimana kita bisa lihat dari EVOS Legends, mereka benar-benar coba untuk melimitasi pergerakan dari Bigetron Alpha. Dan selalu Super Finn yang di pick off pertama kali. Dan tidak ada power stopper dari Bigetron Alpha itu yang dimanfaatkan oleh EVOS Legends. Ini Battle Mirror Image-nya sudah di standby-kan. Mereka siap untuk defense lagi. Prof, Bigetron Alpha dalam tekanan terus-terusan. Wah, udah pasti karena mau bagaimanapun lihat Brans di belakang udah tinggal mainin pasifnya aja. Gak bakal ada yang bisa menjangkau jarak dari Brans kecuali kalau misalkan Bransnya kena Iron Hook. Dan itu pun syaratnya sangat-sangat sulit sekali untuk dijangkau oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Mereka perlu flicker, mereka perlu Super Saiyan untuk jump in. Sekalinya Super Saiyan jump in, kalau nggak ada mungkin power defense seperti Athena Shield atau sejenisnya, dia pasti bakal langsung dimakan sama Tas. Lihat betapa pedihnya damage dari Electrifying Beat seorang Tas. Karena memang Tasnya udah bener-bener menyentuh power spike tertinggi. Yap, ada pergerakan yang mungkin di situ udah kita lihat ada perpisahan loh. Perpisahan. Ada perpisahan yang tersebut antara Cloud dan juga Franco ya. Ya, dan ini mau coba untuk jalanin ke arah lane atasnya juga ya. Atau setidaknya dapetin objektif yang lain. Dapat, Dan buat. bahkan Best turret-nya dapet loh. Dapet. Best turret-nya tumbang. karena yang didelegasikan untuk mundur ada Fluffy. Dia jalannya agak sedikit lama untuk bisa sampai ke arah base turretnya. Dan akhirnya dengan DPS yang dimiliki oleh Super Saiyan, itu bisa didapetin dengan cukup baik. Dan sekarang Lordnya masih coba untuk ditarik ulur. Dan bahkan di take over nih sama Bigetron Alpha yang lagi memegang kendali. Oke, masalah utamanya adalah Tas gak bisa megangin Lordnya. Ya. Karena dia bukan hero yang memang ditugaskan untuk durability di kontes Lord. Tapi dia bisa untuk mencuri Lord ini. Sayangnya Bigetron Alpha dia tahu yang harus dilakukan. Mereka bakal tarik ulur Lordnya, mereka bakal reset Lordnya. Demi tujuan apa? Agar nantinya EVOS Legends ini yang bakal terpicu untuk melakukan teamfight di area Lord. Atau Bigetron Alpha yang bakal start untuk pick off duluan. Karena mereka dalam posisi yang terpisah. 3-2 melawan 4-1. Dan ini mulai ke distract ya, balik lagi dengan adanya Tas sebagai jungle, dia nggak bisa megangin Lordnya dan dia dependent terhadap roamer dan juga XP-nya. Sedangkan XP-nya ini sedang sibuk untuk bisa melakukan adanya dorongan juga nih. Minion yang sudah dilakukan oleh Super Saiyan di arah top lane. Bahkan Super Saiyan ini nggak sendirian terus. Dia selalu bisa diikuti dengan adanya Super Finn yang bisa aja
melakukan adanya pick off siapapun yang nanti akan berada di depan dari Super Saiyan. Ini adu makro di sini udah terlihat banget ya Iya. bagaimana pola mereka untuk menghantarkan wave minion. Waduh, Mereka reset mengganggu lagi. Ada reset terlihat di atas sebelah pilar dan Bakti begitu saja. Dan hilang sudah pergerakan dari Vita Pikatnya mulai maju ke bagian depan. Berhasil selamat dengan gol antar yang ada di dalam tubuh yang udah diberikan lagi dan terhadap pergerakan dari Kraid. Tapi Van Strom mengatakan damage begitu mematikan pula dan Tas siap maju, siap mengamankan Lord. 5 versus 4 dan nampaknya Super Saiyan ditahan bener-bener gak boleh kemana-mana sama Fluffy. Dan apakah ini bakal coba untuk di-all-in karena Super Ken ini masih berada di depan loh. Dengan HP yang terlalu banyak. Ini dikit lagi loh, dikit lagi. SP terlihat di dalam tubuh dari Lord dan Kraid. Masih berhasil selamat. Tapi shotgun pun tercipta dan sekarang milik siapa Lord tersebut karena penalti zone mulai masuk juga. Tapi pergerakan dari Best sedikit lagi bisa mulai memberikan damage tapi Moreno berhasil dihilangkan. Ada blessing go ahead, Lord yang berhasil diamankan. Fluffy yang tertinggal, ada immortal yang pecah di dalam tubuh dari Fluffy. Yap, dan itu tidak ada power retribution yang dimiliki oleh EVOS Legend. 3 player yang terpunish dan Bigetron Alpha bisa mendapatkan Lord yang ter-enhance. Hanya ada Super Moreno yang tumbang di tangan Brans dan kita bisa lihat di menit ke-15. Item dari Brans juga emang udah sakit banget. Wah ini sih udah lebih dari kata sakit ya. Blade of Despair makanya Wind of Nature mungkin bisa menjadi jawaban dari Super Saiyan. Tapi refleks dari Super Saiyan luar biasa. Namun Tertangkap dan sudah begitu baik hal yang dilakukan oleh Super Finn. Tapi Kraid memiliki pasif yang cukup banyak. Pasif yang cukup dia berhasil untuk bangkit kembali. Yap, dan sekarang Lordnya bakal coba untuk ditahan dan ada Great Dragon Spear Ya, yang GDS. diamankan oleh Brans. cukup banget lah tentunya untuk nanti bisa memberikan move tambahan. Tapi buat sekarang Oke, Brans yang mulai mengantarkan damage begitu mematikan. Tapi positioning dari Brans juga luar biasa loh. Head to head 1v1 situation tadi berhadapan langsung dengan Moreno yang menggunakan magical damage. Masih bisa dimenangkan, coba lihat 6-0-9 loh sampai sekarang. Zero death ya, ini benar-benar positioning yang sangat-sangat aman juga. Dan apakah Bigetron Alpha nggak mau berhenti untuk bisa melakukan pressure. 2 base turret yang tersisa dari EVOS Legends. Mereka cukup kuat pastinya dari segi durability kalau misalkan nantinya dari Bigetron Alpha ini bakal coba untuk maksa teamfight. Tapi dengan adanya keunggulan dari pick off dan juga Lord yang didapatkan, ini goldnya udah mulai nge-swing lagi untuk Bigetron. wah ini kalau misalkan kita ngomongin gold ya, pelan banget loh langkahnya, kayak satu Lord dari yang Bigetron Alpha unggul ngegeser ke EVOS Legends. Iya. Lalu selanjutnya gara-gara satu team fight besar, Lordnya didapatkan sama Bigetron Alpha. Bigetron Alpha sekarang bisa dibilang malah comeback nih pelan-pelan. Gara-gara gold leading yang terlalu cepat inilah yang membuat menurutku ya, yang harus diturunin temponya dari kedua belah tim. Jangan terlalu terburu-buru karena masih terlalu banyak momen yang sama-sama bisa mereka ciptakan. Salah satunya EVOS Legends, mereka harus memperhatikan juga top lane. Top lane yang udah mulai bener-bener hancur perlahan. Apalagi gara-gara efek split push dari Cloud-nya Super Saiyan. Dan kalau kita lihat sekarang posisinya, Super Saiyan lagi dan lagi menjalankan tugasnya sebagai laner. Agar nantinya dia bisa menambahkan satu winning condition dari Bigetron Alpha, yaitu adalah split push. Oke, split push yang memang harus diantisipasi. Tapi Kraid sudah selesai dengan sebuah Divine Glaive-nya untuk follow up damage nantinya. Dan Super Saiyan udah didelegasikan untuk bisa dapetin orange buff. Berarti nantinya dia akan menjadi tulang punggung juga untuk damage output yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Dan temponya kembali low, reset kembali yang udah mulai terjadi dengan menunggu dan menanti dengan adanya Lord yang ter-evolve. Dan ini dia skill hit rate dari Franco-nya Super Finn. 10 dari 26 dengan 38,46%. Lumayan. Lumayan. Karena mau bagaimanapun ini adalah hero power dari Finn sendiri dan Widih, Hampir. hampir aja. Tipis banget satu Iron Hook yang sudah dikeluarkan oleh Finn. Dan ini berbahaya banget kalau misalkan ada satu player aja yang kena pick off di saat Lord Evolve kali ini sudah muncul. Setup udah mulai dilakukan dengan adanya power jungler fighter yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Ya di Super kan udah jadi satu sandbag di depan untuk bisa nahan dan narik ke arah samping dari Bigetron Oke, Alpha. masalahnya draftnya ngedukung banget buat Bigetron Alpha, team fight di arah Lord. Karena apa? Karena ini Super Finn dengan Franco-nya, dia bakal ngejawab tas dengan retribution yang dia miliki. Ditambah kita tahu sendiri, Fredrin mainin skill satu retribution itu ada kalkulasinya. Al. Yap. Ada rumusnya untuk mendapatkan arah Lord, tapi Finn Waduh, Finn yang di tempat yang berbeda. Di Immortal yang udah pecah di dalam tubuh dari Finn. Langsung dikeluarkan begitu saja satu yang terakhir. Tapi Finn masih berhasil selamat dan juga kabur tersebut. Finn-nya berhasil kabur dengan begitu banyaknya source skill yang udah dikeluarkan. Yap, dan ini sebuah immortal ya yang tadi sudah dimiliki juga oleh Super Finn. Sehingga dia tidak berhasil untuk di pick off dengan adanya satu pergerakan yang dilakukan oleh Van Strong-nya. Tapi Lord bakal coba untuk dilanjutin.
Dan Tas sudah terbuka dari Electrifying Beats-nya. Oke, Super Saiyan kehilangan dari Aura Ultimate yang dia miliki. Krite mulai maju ke bagian depan. Akankah mereka langsung memberanikan diri untuk bisa berapa kali ke arah Lord? Tapi Lordnya berhasil langsung diamankan pula oleh Super Cat. Super Cat yang berhasil bagian tersebut tapi tidak untuk Saiyan karena Saiyan berhasil diamankan tapi langsung dibanting pula. Super Cat masih berhasil kabur. Tas yang mengamankan Purple Bang. Kedua nanti mereka mulai memberikan lagi efek balasan. Tapi sekarang sudah mulai tertangkap dan hilanglah sudah pergerakan dari Cat. Mereka dapat Lord tapi mereka kekurangan kuantitas dari playernya. Yap, dan Super Moreno padahal punya IMU ya memang. Tapi tadi ditahan memang terlalu jauh juga. Dan sekarang Lord pun didapetin tapi EVOS Legends cuekin aja Lordnya karena mereka berfokus untuk menghancurkan base-base turret dari Bigetron Alpha. Oh, tapi mereka harus mundur sih sekarang buat teman-teman dari EVOS Legends. Let's say mereka udah dapetin base yang ada di bawah. Ini base turret yang mahal banget harganya. Setidaknya kalau misalkan udah dapetin mid, mereka harus pulang sekarang juga karena ini adalah Lord Evolve. Dan gak boleh diremehin. Karena mau bagaimanapun, daya dobrak dia untuk tower bakal tinggi banget harganya. Oke, ada dua base turret sekarang yang udah dihancurkan. Lord juga bisa ditahan menjadi sebuah keuntungan untuk EVOS Legends kah, Bro? Sangat-sangat untung. Ya, sangat untung dan biasanya dengan adanya gameplay dari EVOS Legends yang suka banget main ke arah 20 menit ke atas. Oke. Ini udah ada momentum yang mereka mau coba untuk manfaatkan. Dan gak cuma itu, kenapa aku bilang untung? Karena lihat Lordnya, posisi Lordnya sekarang. EVOS Legends kebantu banget, malah mereka yang bisa split push. Mereka bisa manfaatin super minion di bottom lane karena kebetulan EVOS Legends base turret di bawahnya masih terbuka dengan sangat bebas. Top lane jadi gak bisa di split push. Sekarang PR-nya Super Saiyan adalah bisa dia main split push, tapi berani nggak untuk menuju ke arah bawah, lawan super minion, dan lebih lama lagi untuk clear Iya. wave. Dan permasalahannya juga dari tadi Super Saiyan gak sendirian ya. Dan langsung dibanting lagi tuh Super Ken-nya. Tapi ada satu orang, Ironhook yang berhasil untuk mendapatkan karena satu player. Ada pergerakan di area tersebut di mana Kerajaan berhasil lagi dihilangkan. Tapi sekarang pertempurannya di mana Super Saiyan-nya berhasil dilenyapkan. Moreno mau pergi ke arah mana, Immortal yang pecah tapi digeding. Dengan palu sebesar itu. Hanya menyisakan dua player saja untuk Bigetron Alpha. Dan Tas masih belum mau berhenti. Tas mengantarkan damage yang mewakili menjadi satu orang terdepan. Kita pada berbeda. Pantrok dia berhasil untuk memberikan bantingan tapi Super Ken mungkin arah yang lain. Super Ken masih berhasil selamat. Super Ken sedikit lagi yang tersisa. Adalah sisa di ruangan tapi base-nya hilang seketika. Wow, dan